Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, jumpa lagi pemirsa dengan saya Indra Tresna dalam acara Ngopi Pas, ngobrol rupi-rupi di Pasundan. Nah, dalam rangka memperingati Hari Tentara Nasional Indonesia, Ngopi Pas kali ini akan secara spesial membahas tentang bagaimana sih sepak terjang Tentara Nasional Indonesia dari kacamata sejarahnya. Untuk itu, saya sudah menghadirkan dua narasumber. Di sebelah paling kiri saya, ini ada Kang Iip, penulis buku dan juga sejarawan. Dan yang di tengah, wah ini pasti pada kenal dong. Beliau adalah Dr. M. Budiana, atau seperti yang kita biasa sapa adalah Kang Ubuy, karena beliau punya program Buruan Pasundan. Oke, nah seperti kita tahu, beliau juga selain mempunyai program tersebut, beliau merupakan Dekan FISIP di Universitas Pasundan. Nah, pemirsa, di tanggal 5 Oktober itu merupakan hari jadi dari TNI ya, seperti kita ketahui. Tentu banyak sepak terjang yang dilalui oleh TNI hingga detik ini. Tentunya kita akan ulik bagaimana sih sepak terjang TNI dari sisi sejarahnya. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam bersama sumber kita, mari kita saksikan dulu jeda berikut ini. Masih bersama saya pemirsa dalam acara Ngopi Pas. Nah, sosok Otto Iskandar Dinata. Seperti kita ketahui, nama-nama dari beliau ini sudah terpampang ya di beberapa nama di kota-kota besar sebagai nama jalan. Namun ternyata sosok Otista ini mempunyai peran penting dalam pembentukan TNI. Nah, untuk mengupas hal tersebut, saya akan pertama-tama bertanya dulu ke Kang Iip ya Kang. Gini. Oke Kang, sebelum ke arah sana, jadi kita coba ingin tahu sih sebetulnya bagaimana sejarah TNI secara umum itu seperti apa? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pemirsa Pas TV ya. Pas TV. Senang sekali bisa berjumpa dan mendiskusikan hal yang sangat penting dan belum banyak dikupas. Sebagaimana kita tahu bahwa tanggal 5 Oktober sudah disepakati secara nasional sebagai hari lahir TNI. Ya. Itu adalah keputusan Presiden RI pertama, Insinyur Soekarno, yang menetapkan keberadaan Tentara Keamanan Rakyat sebagai ganti dari Badan Keamanan Rakyat. Jadi kalau kita pahami sejarah yang diajarkan secara umum ya di sekolah dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, setelah pembentukan BKR kemudian menjadi TKR. Nah, yang ingin saya sampaikan kepada publik melalui buku saya, Otto Iskandar Dinata, Perintis Tentara Republik Indonesia adalah selama ini tidak pernah dijelaskan siapa yang memimpin BKR. Itu. Kalau TKR kan nanti mendapatkan pemimpin yaitu Jenderal Sudirman. Sudah pada tahu. Sudah tahu itu sudah kita sepakat itu. Nah, tetapi BKR itu siapa yang memimpin? Nah, ini yang belum banyak dikupas. Nah, setelah kebetulan ini saya memang diminta secara khusus oleh Dewan Pangaping Pasundan, Pak Dr. TB Hasanuddin, untuk menulis sesuatu terkait Pak Otto yang selama ini belum terungkap. Dan saya menemukan data bahwa Pak Otto adalah ketua dari Badan Keamanan Rakyat. Ketua pertama dan satu-satunya. Tidak pernah ada pergantian karena masanya pendek ya. Badan Keamanan Rakyat itu pendek masanya, dan wakilnya adalah Mr. Kasman Singodimejo. Nah, jadi Pak Otto sebagai ketua, kemudian Pak Kasman sebagai wakil. Nah, ini diperkuat dengan pengakuan Pak Kasman di dalam memoarnya pada saat beliau usia 70 tahun. Itu beliau mengakui bahwa saya adalah wakil Pak Otto di Badan Keamanan Rakyat. Nah, karena Pak Otto hilang, maka sayalah kemudian yang menggantikan posisi beliau. Itu pengakuan Pak Kasman.
di dalam catatan sejarah tentara Indonesia di para pengkaji Indonesia, para Indonesianis, BKR memang diakui sebagai format pertama tentara Indonesia gitu. Sebelum yang resmi kemudian TKR, lalu TRI, TKR lagi, lalu baru TNI, ABRI, sekarang TNI lagi. Ya. Nah, bahkan oleh sejumlah Indonesianis, Pak Oto disebut sebagai orang Indonesia pertama yang memimpin ketentaraan gitu, yaitu Badan Keamanan Rakyat itu. Orang Indonesia pertama. Iya, itu kalau di kalangan Indonesianis ya. Nah, Kang, saya ini melihat ada 2 buku ya ternyata. Nah, ini pemirsa di sini ada 2 buku. Yang pertama adalah The Untold Story tentang Oto Iskandar-Dinata, dan yang kedua Perintis Tentara Republik Indonesia. Apa sih yang membuat Akang tertarik untuk menulis buku ini, terutama tentang sosok Otista ini? Ya, jadi pada menjelang 2000-an ya, kita menjelang reformasi itu muncul semacam gairah ya di berbagai etnik ini untuk masuk kembali, kan selama Orde Baru itu etnisitas tuh dikekang ya Pak Boy ya. Jadi kita tuh tidak punya keleluasaan. Orang Sunda itu berbahasa Sunda di Jakarta itu ditertawakan. Jadi kasus Jaksa Agung tuh ini belakangan aja. Dulu-dulu tuh malu, sempat terjadi malu. Orang Sunda tuh kalau di Jakarta malu kalau berbahasa Sunda itu. Karena demikian lah. Nah, kemudian ini ada perlawanan, nanti meledaknya di reformasi, sehingga lahirlah undang-undang Perda Bahasa Daerah dan lain-lain. Nah, tapi kegairahan itu muncul di semua etnik. Nah, saya yang juga menjadi bagian dari masa itu, apa yang mau saya dalami gitu. Teman-teman kajiannya ke naskah, ke macam-macam gitu. Nah, saya memilih studi orang Sunda modern. Kemudian saya menemukan bukti terbaik dan terbesar dari modernitas orang Sunda adalah Paguyuban Pasundan. Dan tokoh yang kemudian mencapai tingkat nasional ya, memang Pak Juanda secara struktural, tapi jangan lupa Pak Juanda adalah kader utama dari Oto Iskandar-Dinata. Nah, jadi saya memilih untuk mengkaji Oto Iskandar-Dinata. Jadi secara garis besar nih yang ingin disampaikan dari buku ini apa? Sebelum 2008, data mengenai Pak Oto sangat sedikit. Betul tadi kalau Kang Indra mengatakan orang hanya mengenal nama jalan dan itu pun disingkat Otista. Yes. Nah, ternyata setelah diteliti data Pak Oto sangat banyak. Makanya buku pertama saya itu The Untold Stories. Jadi saya ingin menceritakan tentang Pak Oto yang belum ada di buku yang lain gitu, atau di buku yang sudah ada. Nah, semakin kesini kok semakin spesifik. Pak Oto berjasa di bidang pers, Pak Oto bisa disebut Bapak Olahraga Indonesia. Dan setelah karena permintaan Pak TB Hasanuddin itu Pak Oto kok berjasa juga di pendirian Tentara Nasional Indonesia gitu. Memang pada saat TNI berdiri Pak Oto sudah tidak ada. Maka saya tidak menyebut di judul buku saya itu pendiri TNI, tapi perintis Tentara Republik Indonesia, karena pada saatnya itu Pak Oto sudah tidak ada. Tetapi pembentukan TKR dan kemudian organisasinya itu berdasarkan usulan tim kecil di PPKI yang dipimpin oleh Pak Oto. Jadi tetap jejak Pak Oto itu seharusnya terus tercatat. Nah, buku ini ingin kembali mengingatkan ada loh jasanya seorang Oto Iskandar-Dinata di dalam proses berdirinya Tentara Nasional Indonesia. Apalagi di beberapa bidang lainnya ya. Oke, Kang, seru sekali ini ya. Nah, Kang Uboy, kita akan berbincang nih tentu dengan Kang Uboy masih tentang tema yang ini. Tapi sabar dulu, kita akan saksikan dulu jeda yang berikut ini pemirsa. Jangan kemana-mana. Salah satu perguruan tinggi ternama yakni Universitas Pasundan. Perguruan tinggi di bawah naungan organisasi tertua di Jawa Barat, yakni
Paguyuban Pasundan. Untuk memenuhi sumber daya manusia yang unggul di Indonesia, di tahun 1999, Universitas Pasundan kemudian mendirikan Pascasarjana Universitas Pasundan yang terletak di Jalan Sumatera, nomor 41, Kota Bandung. Hingga saat ini, Pascasarjana Unpas memiliki 3 program doktor, yakni Doktor Ilmu Manajemen, Doktor Ilmu Sosial, Doktor Ilmu Hukum, dan 11 program magister, yakni Magister Administrasi dan Kebijakan Publik, Magister Manajemen, Magister Teknik Industri, Magister Ilmu Hukum, Magister Teknologi Pangan, Magister Pendidikan Matematika, Magister Teknik Mesin, Magister Ilmu Komunikasi, Magister Pendidikan Bahasa Indonesia, Magister Kenotariatan, dan Magister Akuntansi. Pasca Sarjana Unpas mencetak mahasiswa yang luhung ilmunya, pengkuh agamanya, jembar budayanya, dan diharapkan melahirkan para pemimpin yang cinta dan dicintai oleh masyarakat dan bangsanya. Terima kasih pemirsa, masih bersama saya dalam acara Ngopi Pas, ngobrol rupi-rupi di Pasundan. Nah, kalau tadi kita di segmen 1 sudah sedikit mengupas dengan Kang Iip tentang sejarah TNI, ternyata ada loh di situ peran dari seorang Oto Iskandar-Dinata. Kalau dari kacamata akademis, nah di sini saya akan mengupas melalui Kang Ubuy ini, Kang. Jadi sebelum ke arah situ nih, sebetulnya bagaimana sih perkembangan TNI dari masa ke masa kalau dilihat dari kacamata akademis? TNI dari masa ke masa secara tidak langsung juga bisa kita membaca dari karyanya Kang Iip ini yang luar biasa. Malah buku pertamanya disebut Oto Iskandar-Dinata, The Untold Stories. Tadi disampaikan oleh beliau mengungkap bagian-bagian yang belum diketahui ya. Dan saya baru dengar ternyata Pak Oto ini bisa dikatakan juga bapak olahraga ya. Nah ini selain beliau pendiri TNI itu tadi. Nah kembali ke pertanyaan Kang Indra, dari masa ke masa dinamikanya luar biasa TNI ini. Selain penjaga keutuhan sebuah bangsa dan negara, mengikuti tentunya arahan pemerintahan yang sedang berkuasa, biasanya seperti itu kan. Nah sehingga dari situ juga kita bisa melihat ada sesuatu yang diakibatkan oleh peran-peran tersebut. Maksud saya kembali lagi peran-peran pengaruh pemerintahan terhadap dalam satu rejim terhadap eksistensialitas Tentara Nasional Indonesia. Nah, kita bisa menyaksikan kan misalnya tepat hari ini kita rekaman itu pas tanggal 30 Oktober. 30 September, sorry. Gestapo yang kita sering dengar perjalanan sejarah bangsa Indonesia adalah satu masa kelam politik bangsa yang pernah dialami oleh kita. Di masa itu, di tahun 65, tepat di bulan September tanggal 30 itu, kita juga bersama-sama melihat bagaimana TNI terpengaruhi oleh suasana politik pada saat itu. Dan seterusnya ya, berbagai macam dinamika dialami oleh TNI. Dan saya kira inilah akibat dari Akibat dari sistem demokrasi yang terjadi di Indonesia. Berbeda dengan negara yang demokrasinya telah lebih dulu mapan dibandingkan Indonesia. Maksud saya, pembagian kewenangan politik, kewenangan antara peran tentara bangsanya dengan wilayah politik pemerintahannya itu sangat sangat terbagi dua ya. Dua hal yang berbeda. Tapi kalau di kita kan tidak bisa seperti itu ya, tidak bisa seperti itu. Kita merasakan kendati pun ditekan-tekankan
Maksud saya diperintahkan bahkan oleh sistem undang-undang kepemiluan dalam konteks pemilu misalnya, bahwa TNI Polri tidak boleh terlibat aktif ya, tapi terlibat pasif terjadi. Saya istilahkan terlibat pasif ya. Bagaimana apalagi kalau ada unsur incumbent ya, unsur incumbent atau unsur yang memiliki relasi kepada incumbent ya. Maksud saya begini, contoh sekarang Jokowi akan berakhir, tentunya Pak Jokowi tidak akan maju lagi, tapi kan pasti ada yang terhubung calon presiden nanti dengan Pak Jokowi. Nah, keterlibatan secara pasif itu pasti terjadi. Bahkan sampai ada juga sih isu yang mencuat ya, Panglima sekarang juga didorong gitu ya. Bahkan seperti itu ya, kekisruhan misalnya antara Panglima dan Kepala Staf Angkatan Darat, amplifikasinya itu kan sampai kepada persoalan-persoalan lain. Persoalan yang nyaris sangat pribadi, lalu kemudian nyaris sangat politis gitu ya. Dua titik ekstrim ini. Nah, ini kan sudah menandakan ya, sudah menandakan bahwa memang Tentara Nasional Indonesia masih terlibat secara pasif ya dalam politik pemerintahan. Oke, nah kalau ini Kang jadi kita Ralat dalam politik praktis ya. Kalau kita kembali kepada sosok Otto Iskandar-Dinata, tadi kan sudah dijelaskan juga perintis ya dari BKR. Kalau kita melihat sepak terjangnya menurut Akang seperti apa, apalagi dalam TNI ini loh. Dan kita lihat juga kan seolah-olah ada juga statement bahwa peran seorang Otto Iskandar-Dinata ini dilupakan loh dalam catatan akademis. Ya, Kang Indra, saya melihat seperti ini. Walaupun saya belum begitu tuntas membaca bukunya Kang Ip yang 2 ini, yang luar biasa ini, tapi feeling saya, Kang Ip, perkiraan saya, tadi kan ditanyakan bagaimana peran Pak Otto. Yes. Nah, perkiraan saya peran Pak Otto begitu sangat konsisten dalam melakukan politik kebangsaan. Ya. Di saat itu, ya, dengan resiko-resiko yang harus dia tebus. Ya, kita kan merasakan betul betapa kemudian Pak Otto menghilang begitu saja. Sampai sekarang tidak diketahui. Yang konon kabar atau beritanya dari pihak keluarga bahwa beliau ada yang kalau bahasa Sundanya aya nu ngarogahala, ada yang membunuh gitu ya. Nah, itu kan resiko politik kebangsaan kalau menurut saya yang diambil oleh Pak Otto gitu ya. Itu merupakan jalan politiknya Pak Otto ya. Bahwa semuanya beliau dharma baktikan untuk kebesaran bangsa ini, untuk keberlangsungan bangsa ini, untuk kemerdekaan bangsa ini. Kan beliau di saat-saat itu begitu sangat menjadi krim de la krim, yang top di antara yang paling top di antara yang top ya. Seperti itu. Kalau dari sisi akademis, ini sebetulnya sosok Otto Iskandar-Dinata ini harus dipelajari dong. Harus. Nah, porsinya ya, kalau saat ini kita lihat kurang dikupas. Betul. Peran-peran atau sikap-sikap politik kebangsaan yang dilakukan oleh para pendiri bangsa seangkatan Pak Otto Iskandar-Dinata, Pak Insinyur Juanda, Bung Karno dan Bung Hatta dan pahlawan besar lainnya pada saat itu harus dipelajari hari ini ya, dalam rangka dalam melihat dan atau memperbandingkan bagaimana politik kebangsaan harus mewujud dan harus dilakukan oleh anak bangsa hari ini. Saya khawatir itu dilupakan, yang terjadi adalah praktek-praktek politik menghalalkan segala cara ya, seperti yang hari ini dipertontonkan. Nah, jadi sekali lagi kita harus harus mempelajari, mengingat dan kalau perlu kita mengkomparasikan, memadukan dengan peran-peran kekinian. Oke, nah ternyata perlu dan sangat perlu ya Kang ya. Nah, kita akan kupas lagi Kang lebih mendalam, tapi sebelumnya ngopi dulu biar nggak terlalu tegang. Ya. Jadi ngopi pas dengan kopi yang pas akan membuka kembali obrolan kita tentang sosok Otto Iskandar-Dinata
Dan jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Berita aktual kami kemas dalam program Berita Pas TV. Berita Pas TV bisa Anda saksikan hanya di Pas TV. Pas untuk kita semua. Ngobrol Rupi-Rupi Pasundan menghadirkan narasumber dari berbagai kalangan yang kompeten dan kredibel. Dipandu oleh host Teh Subarsah yang bisa Anda saksikan hanya di Pas TV. Pas untuk kita semua. Siraman rohani, penyejuk hati, menambah wawasan keislaman Anda. Bersama Ustadz Tata Sukayat yang bisa Anda saksikan hanya di Pas TV. Pas untuk kita semua. Bicara soal kuliner, tak akan ada habisnya. Ragam jajanan dan makanan. Semua kami hadirkan dalam program Jajanan Pasar yang bisa Anda saksikan hanya di Pas TV. Pas untuk kita semua. Ilmu pengetahuan terus berkembang. Temuan-temuan dan hasil penelitian terus berdatangan. Semua kami sajikan lengkap dalam program Catatan Dosen yang bisa Anda saksikan hanya di Pas TV. Pas untuk kita semua. Terima kasih masih bersama saya pemirsa dalam acara Ngopi Pas, ngobrol rupi-rupi di Pasundan. Nah, sekarang kita akan kembali berbincang dengan Kang Iip dan juga Kang Ubuy. Nah, saya ke Kang Iip dulu ya sekarang. Kang Iip, jadi setelah tadi yang kita bahas, walaupun sebetulnya butuh waktu yang panjang ya kalau untuk bisa mengupas semuanya. Kira-kira menurut Kang Iip nih, apa yang dilupakan dari sejarah TNI ini? Ada nggak sih? Begini, sampai sekarang masih jadi perdebatan. Cikal bakal TNI itu siapa saja? Nah, menurut saya itu sudah bukan waktunya lagi untuk diperdebatkan. Sudah kita akui saja. Semua unsur yang pada saat itu terlibat adalah cikal bakal TNI, baik itu Kenil, Peta, Heiho, Laskar. Nah, itu semua adalah cikal bakal TNI. Tidak TP usah, termasuk di situ? termasuk yang kemudian mereka berlanjut menjadi Peta atau Laskar itu berlanjut. Kan ada juga yang kembali ke sekolah tidak lagi melanjutkan. Nah, itu semua harus diakui begitu, sehingga tidak ada yang dinihilkan lah, dinafikan begitu. Dengan demikian kita akan berdamai dengan sejarah pendirian TNI. Nah, saya ingin sedikit mengupas ya. Jadi Pak Oto banyak dikritik karena dia membubarkan Peta. Itu bukan keputusan Pak Oto. Usulan dia yang disepakati oleh PPKI. Jadi ini quorum. Ya, memang dia kenapa dia mengusulkan itu? Karena kalau ada TNI bekas didikan Jepang, ini di mata dunia kan jelek sekali gitu. Kemudian kalau Kenil itu dulu pernah bersumpah setia kepada Ratu Juliana, nah yang ini bersumpah kepada yang Peta ini kan bersumpah setia kepada Kaisar Jepang kan. Dibubarkan dulu, orang tua kita tuh apa ya? Mereka ini masih terikat sumpah gitu. Kita udah merdeka nih, tapi kan dulu pernah bersumpah, digugurkan dulu sumpahnya. Bubarkan dulu. Nah, dibubarkan dulu, sepakati pada tanggal 19 Desember itu, tapi kemudian tim yang dipimpin Pak Oto sekaligus memberikan rekomendasi dan kepada Presiden terpilih untuk segera membentuk tentara kebangsaan dengan melibatkan semua unsur yang punya kecakapan militer. Ini rekomendasinya tim kecil yang dipimpin oleh Pak Oto di sidang PPKI itu. Tapi Bung Karno karena kesibukan dan sebagainya baru pada tanggal 5 Oktober itulah beliau melaksanakan rekomendasi dari PPKI itu. Jadi 5 Oktober juga tidak lepas dari usulan yang pernah disampaikan oleh timnya Pak Oto. Iya, begitu. Oke, nah sekarang kita ke Kang Ubu ya. Kalau dari sejarah TNI ini kira-kira apakah harus ada yang ditambahkan, terutama dari nama sosok Oto Iskandar-Dinata ini? Tadi yang Kang Ip saya tertarik betul ya untuk menyatukan kembali penyikapan terhadap sejarah TNI ya. Dan kita akui saja sekecil apapun ada jasa besar dari Peta, dari Kenil dan dari Laskar dan lain sebagainya untuk kemudian itu menjadi cikal bakal Tentara Nasional Indonesia
berubah-ubah menjadi ABRI, kembali lagi menjadi TNI dan lain sebagainya. Saya kira itu cara berpikir yang baik begitu ya, karena toh sejak kita pun kan majunya ke depan, semua kita ini tidak akan mundur lagi ke belakang, dan di depan ada tantangan-tantangan yang lebih besar, itu yang harus kita respon dengan baik saat ini. Lalu tadi apa yang ditanyakan? Jadi apakah kan porsi dari sisi akademis pelajaran tentang Iskandar saya kira kalau dalam konteks sejarah nasional, nama Pak Otto sungguhnya sudah masuk ya, kan? Dalam setiap bahasan bahwa beliau adalah pendiri Tentara Nasional Indonesia, seperti itu. Jadi yang paling penting yang saya katakan tadi Kang Indra ya, bahwa ke depan kita harus seperti apa. Dan salah satunya yang ingin saya ingatkan, yang tadi di sesi yang kedua yang saya sampaikan, bahwa semangat Pak Otto, Pak Juanda, dan para pendiri TNI pada saat itu yang sekarang harus diserap. Ketimbang harus berdebat tentang tidak diterimanya anak Kasad masuk Akabri, lalu kemudian menjadi diterima gitu ya. Lalu, jadi ini kita juga menyaksikannya ya Kang Ip. Ya. Bintang 4 loh dua-duanya, Pak Andika dan Pak Dudung ini gitu ya. Dan bintang 4 itu kan harusnya ya itu krim de la krim lah gitu ya, dibandingkan perwira tinggi di antara yang top. Di antara yang lainnya kan tidak ada lagi, karena berikutnya di bawahnya bintang 3 ke bawah. Yang bintang 4-nya hanya 1 dan sekarang 2. Ya. 2 dalam konteks misalnya Pak Andika dan Pak Dudung. Ya ini harus tidak melihat seperti itu, yang harus dilihat seperti semangat kebangsaan yang dilakukan oleh Pak Otto dan Pak wakilnya itu siapa? Pak Kasman Singodimejo gitu ya. Yang dia lihat seperti itu, bukan persoalan sekalipun saya pun tidak sependapat dengan anggota DPR yang bergaya seperti itu dalam sebuah rapat dengan pendapat pada saat itu ya. Semuanya juga tidak menarik bagi saya. Karena yang menarik bagi kita sekarang adalah bagaimana kita harus menanamkan, sekali lagi saya rasanya berulang-ulang menyebutkan bahwa kita harus menanamkan rasa politik kebangsaan yang harus dilakukan oleh generasi penerus kita. Nah, Kang Uboy, apakah statement tadi cukup menjawab pertanyaan yang akan saya tanyakan sekarang soalnya nih? Jadi yang paling terlihat ya dari perkembangan TNI saat ini ya, dari sisi akademisi ataupun sisi lainnya, apakah hal yang tadi atau ada hal yang lain? Ya, yang saya lihat seperti itu ya, yang saya lihat seperti itu. Dalam perjalanan TNI sekali waktu di zaman tertentu, di rejim tertentu, Pak Nasution dengan konsep di fungsi ABRI-nya itu begitu sangat diyakini oleh Tentara Nasional Indonesia ya, di fungsi ABRI itu. Kemudian sepertinya oleh rezim Orde Baru disalahartikan dalam pelaksanaannya. Di fungsi ABRI itu ternyata bahwa yang ABRI itu bisa jadi apa saja. Jadi apa saja gitu ya. Bisa jadi direksi, bisa jadi kepala daerah dan lain sebagainya. Kemudian itu juga menjadi tidak nyaman berikutnya, sehingga ada reformasi politik yang salah satu agendanya mengoreksi itu semua hal-hal seperti itu. Nah, itu contoh-contoh faktual dalam perjalanan bangsa atau dalam sejarah modern bangsa Indonesia hari ini ya. Seru sekali Kang dan juga Kang Ip. Jadi tentunya kita masih ingin mengupas, namun apa daya waktu kita terbatas. Nah, paling saya ingin tahu pernyataan dari masing-masing untuk hari ulang tahun TNI ini yang ke-77. Kang Ip dulu. Baik. Saya teringat dengan tulisan yang diulang-ulang oleh Romo Mangunwijaya di dalam karya-karyanya, bahwa yang berjasa dalam perjuangan kemerdekaan itu bukan tentara, tetapi rakyat. Karena ketika Belanda datang patroli, tentara sembunyi dan rakyat yang berhadapan dengan tentara Belanda itu. Nah, ini awalnya saya tidak mengerti itu, Kang Indra. Betapa penghormatan rakyat kepada tentara begitu tinggi, bahkan rela untuk melindungi mereka, keselamatan mereka kan. Nah gitu kan, kalau kita lihat di film-film perjuangan itu kan memang sembunyi tentara tuh, menyamar jadi petani, jadi apa.
rakyatnya sendiri yang ada di depan. Nah, ini mereka yang babak belur itu ketika misalnya ketemunya Belanda yang lagi panas, yang habis mabok atau apa begitu kan, kena lah gitu. Nah, saya setelah meneliti Pak Otto, ternyata penghormatan rakyat kepada tentara itu dikondisikan oleh Badan Pembantu Prajurit yang dipimpin oleh Pak Otto. Jadi dulu ketika pemuda-pemuda sudah diseleksi oleh tim yang dipimpin oleh Pak Otto, diantaranya adalah Pak Nasution, dulu pernah jadi anak buah Pak Otto, itu ketika sudah terpilih dan akan mengikuti pelatihan tentara, itu dilepas dengan segala kemeriahan. Malam sebelumnya ditampilkan wayang atau film atau musik, dan paginya menuju stasiun kereta itu diantarkan oleh ratusan dan ribuan rakyat, dilepas oleh bupati atau wali kota. Begitu dimuliakan. Nah, itu rupanya melekat ya di benak rakyat itu, sehingga tentara ini harus kita hormati, harus kita jaga gitu, bahkan kita lindungi. Itulah yang terjadi kemudian pada masa revolusi. Jadi jangan lupa tentara berawal atau berasal dari rakyat. Nah, dan salah satu penelitian saya tentang Pak Otto ini membuktikan bahwa tentara Indonesia dibentuk oleh sipil. Kang Ubus. Ya, saya dari sisi lain ya, sempat ketika di zaman Orde Baru berkuasa, rejim tentara, rejim TNI itu sangat ditakuti sekaligus tidak disukai. Tapi ketika berjalan masa reformasi politik, gaya-gaya mirip-mirip tentara ternyata dilakukan oleh seluruh partai politik. Yeah. Dalam apa buktinya? Itu terbukti dengan lahirnya satgas-satgas partai dan lain sebagainya, gitu kan. Bahkan itu pun dilakukan oleh ormas, termasuk oleh aktivis yang sempat dibagaimanakan lah begitu oleh sebuah rejim di zaman Orde Baru itu. Artinya bahwa sesungguhnya ini mungkin kenapa sipil juga di era reformasi, pasca reformasi politik melakukan itu, ya tadi yang tesisnya Kang Iip sampaikan, seperti yang Kang Iip dalam tesisnya menyampaikan bahwa ternyata TNI itu dibentuk oleh sipil, begitu. Sehingga perasaan-perasaan kaum sipil memiliki TNI ini masih tetap tinggi dan terjadi. Termasuk saya hari ini tidak sengaja oleh Kang John diundang oleh Pemrednya Pas TV untuk memberikan materi seperti ini, dan saya pakai baju hijau yang mirip seragam TNI ini, Kang Iip. Ya. Kalau Kang Iip mirip seragam Wanadri, saya TNI ini. Kebetulan pas nih Kang John. Jadi ya itu tadilah, bahwa antara TNI dan sipil itu merupakan satu duit tunggal yang harus menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, berarti kita sudah sampai juga nih di penghujung acara kita, ya. Kang. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya mari kita ucapkan selamat hari ulang tahun TNI yang ke-77 ya. Ya. Siap. Baik, kita mulai bersama ya. 1, 2, 3. Selamat Hari Ulang Tahun TNI ke-77. Nah, itu tadi pemirsa, bincang-bincang kita sangat seru sekali ya. Tentunya perbincangan kita akan kita akhiri sampai di sini. Semoga tema kita kali ini bermanfaat bagi kita semua, dan tentunya kami akan kembali di beberapa acara kami yang lainnya dengan tema dan juga program yang berbeda. Dan saya Indra Tresna bersama dengan kerabat kerja yang berada di gedung Paguyuban Pasundan undur diri. Semoga kita sehat selalu dan sampai jumpa.